Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas materi yang diambil dari buku Minano Nihongo Basic 1. Tepatnya hari ini kita akan mempelajari kosakata-kosakata baru dari bab 10 yang mana materinya kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic 1 yang terjemahan. Bagi minasang yang sudah memiliki buku ini, silakan bisa dibuka pada halaman Roku Juyong Peji, halaman 64. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pembahasan kosakata baru dari bab 10. Hai, Hajime Masyo. Untuk deretan kosakata baru di bab 10 kali ini kita mulai dari bagian kosakata kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang bisa disebut dengan istilah doshi. Untuk bab 10 di sini hanya menyajikan dua kata kerja saja. Yang pertama adalah arimas dan yang kedua adalah imas. Baik arimas maupun imas di sini memiliki arti yang sama, yaitu ada. Bedanya adalah jika kita gunakan arimas, maka ini arti ada untuk benda mati. Sedangkan jika kita menggunakan imas, yang artinya ada, ini digunakan untuk benda hidup. Jadi mencakup manusia dan juga hewan. Untuk bagian tanaman atau tumbuhan, dia diklasifikasikan pada benda mati karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Contoh penggunaannya yang pertama dari kata arimas. Misalkan ada sepeda. Sepeda kita bisa gunakan kata jitensha. Jitensha ga arimasu. Jadi untuk menandai keberadaan suatu benda ini kita menggunakan partikel ga. Jitensha ga arimasu. Sekarang kita coba untuk menggunakan kata kerja yang imas. Misalkan ada sensei. Sensei ga imasu. Seperti itu cara penggunaan kata kerja arimas dan imas. Kita menuju ke deretan kata berikutnya. Di sini ada iro-irona. Iro-irona di sini merupakan kata sifatna yang tertulis di bagian arti pada buku di sini berbagai ya. Atau bisa juga minasang mengartikannya bermacam-macam. Contohnya misalkan bermacam-macam buku. Iro-irona hong. Misalkan kalimat ini dibuat lebih panjang lagi dengan menggunakan kata kerja yang barusan kita sebutkan tadi, yaitu ada, misalkan ada bermacam-macam buku. Maka kalimatnya menjadi iro-irona hong ga arimasu. Kita coba untuk membuat contoh yang lain. Misalkan di sini bahasa Indonesianya adalah ada bermacam-macam orang. Coba minasang pikirkan kira-kira bahasa Jepangnya jadi bagaimana? Sang. Oke, jawabannya menjadi iro-irona hito ga imasu. Jadi kita menggunakan imas untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup. Oke, kita menuju ke deretan kata berikutnya. Di berikutnya kita akan menggunakan kata benda. Kata benda dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah meishi. Kata benda yang pertama yaitu ada otoko no hito. Bisa kita artikan orang laki-laki. Berikutnya ada onna no hito, orang perempuan. Berikutnya ada otoko no ko, anak laki-laki. Berikutnya ada onna no ko, anak perempuan. Kata benda berikutnya di sini ada beberapa nama hewan. Diawali dengan anjing, kita bisa gunakan inu. Kemudian untuk kucing, kita bisa gunakan kata neko. Berikutnya ada nama hewan di sini ditulis menggunakan katakana yaitu panda. Jadi kita menyebutkan panda dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Jepang itu tidak ada perubahan bunyi panda. Berikutnya ada zo yang artinya adalah gajah. Contoh penggunaannya dalam kalimat misalkan di sana ada gajah. Di sana kita bisa gunakan asoko. Kemudian untuk di, kita gunakan partikel ni. Asoko ni zo ga imasu. Kata berikutnya adalah ki, artinya pohon. Contoh penggunaannya dalam kalimat misalkan, di sana ada pohon sakura. Asoko ni sakura no ki ga arimasu.
Berikutnya, kita akan menjumpai beberapa kosakata kata benda yang mana benda ini akan sering kita temukan di dalam rumah kita. Yang pertama ada mono, artinya adalah barang. Berikutnya ada denci, baterai. Untuk denci ini berlaku untuk baterai yang batangan, yang karbon seperti itu ya. Dan bisa juga berlaku untuk baterai handphone, baterai kamera, atau juga baterai laptop. Contoh penggunaan kata denci dalam kalimat, misalkan baterainya habis. Denci ga naku narimashita. Jadi kita menggunakan kata kerja naku narimashita. Kata benda berikutnya, di sini ada hako, artinya adalah kotak. Selain hako, kita bisa juga gunakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu menjadi box. Ini berasal dari kata bahasa Inggris box. Kata benda berikutnya yaitu switchy, yang mana bisa kita artikan saklar. Jadi switchy ini biasanya untuk saklar lampu. Berasal dari bahasa Inggris switch. Berikutnya ada kata teburu, yang artinya adalah meja. Jika minasang perhatikan pada keterangan arti yang tertulis di buku, di sini ada meja makan ya. Tapi sebetulnya untuk teburu ini tidak spesifik hanya untuk meja makan saja. Jadi dia bisa digunakan meja secara umum. Sebelumnya kita pernah mempelajari istilah meja yang lain yaitu tsukue. Bedanya apa dengan teburu? Yang pertama, kita bisa bedakan dari arti bahasa Inggris. Kalau dibedakan dari bahasa Indonesia, hasilnya sama, yaitu artinya adalah meja. Jika dalam bahasa Inggris, untuk bagian teburu ini bisa kita gunakan arti table. Tapi jika kita menggunakan tsukue, arti bahasa Inggris yang tepat itu adalah desk. Jadi bisa kita bayangkan teburu ini meja secara umum. Meja yang sering kita jumpai di ruang makan, di ruang tamu, di restoran, dan lain sebagainya. Tapi jika kita menggunakan desk atau tsukue, ini lebih mengarah pada meja yang mana bisa kita gunakan untuk menulis. Salah satunya desk atau tsukue ini digunakan untuk menyatakan meja yang ada di dalam kelas. Berikutnya, ada kata serapan dari bahasa Inggris beddo, tempat tidur. Berikutnya ada kata benda tanah. Di buku di sini diartikan lemari ya. Tapi untuk tanah bisa juga kita artikan rak. Contoh penggunaannya dalam kalimat, misalkan di kamar ada lemari. Di kamar kita bisa gunakan heya ni. Baru kemudian kita ikuti dengan ada lemari. Tanaga arimas. Kita ulang sekali lagi dari awal. Di kamar ada lemari. Heya ni tanaga arimas. Oke, kata benda berikutnya ada doa. Ini berasal dari serapan bahasa Inggris kata door, yang artinya adalah pintu. Contoh penggunaannya dalam kalimat, misalkan membuka pintu. Doa o akemas. Jadi kita gunakan kata kerja akemas yang memiliki arti membuka. Berikutnya ada kata benda mado, yang artinya adalah jendela. Contoh penggunaan dalam kalimat, menutup jendela. Mado shimemas. Untuk kata kerja menutup kita gunakan shimemas. Mado shimemas. Berikutnya kita akan melihat ada beberapa nama-nama kata benda dalam bahasa Jepang yang berkaitan dengan benda atau nama tempat yang ada di sekitar kita. Yang pertama di sini ada posuto, bisa kita artikan kotak surat. Berikutnya ada biru, bangunan. Hati-hati minasang bisa bedakan antara biru, bangunan, dan biru, bir. Biru ini berasal dari serapan bahasa Inggris building. Sedangkan untuk biru ini berasal dari kata serapan bir, minuman bir ya. Jadi kita harus memperhatikan panjang pendek dari kata yang kita ucapkan karena ini akan mempengaruhi arti dari kata tersebut. Gedung yang tinggi, takai biru. Kalimatnya lebih kita perpanjang lagi, misalkan di sana ada gedung tinggi. Asoko ni takai biru ga arimasu. Berikutnya di sini ada ATM. Istilah bahasa Jepangnya kita gunakan etemu. Dan saya baru tahu ternyata ATM itu kepanjangan dari Anjungan Tunai Mandiri. Sebelumnya saya tidak pernah tahu.
Terima kasih buku Minah no Nihongo, sekarang saya jadi tahu arti atau kepanjangan dari ATM dalam bahasa Indonesia. Berikutnya ada nama tempat, kombini. Ini berasal dari kata serapan bahasa Inggris dan juga katanya ini dipendekkan. Berasal dari convenience store. Tapi dalam bahasa Jepang dipendekkan menjadi kombini. Kombini di sini bisa kita artikan toko 24 jam atau mengarah pada arti minimarket. Berikutnya ada koen, taman. Minasang hati-hati ya dengan penggunaan arti dari koen dan niwa. Karena saya pernah menjumpai untuk niwa di buku itu ada yang diartikan taman juga. Bedanya adalah jika kita menggunakan koen, bahasa Inggrisnya itu adalah park. Tapi jika kita menggunakan niwa, bahasa Inggrisnya ini adalah garden. Dalam bahasa Indonesia bisa kita bedakan artinya. Untuk bagian koeng artinya adalah taman. Sedangkan untuk bagian niwa ini bisa kita artikan halaman. Yang mengarah pada halaman yang isinya ada taman-taman bunga di depan rumah. Berikutnya ada kisaten, coffee shop atau cafe. Untuk istilah cafe selain kisaten bisa juga kita gunakan serapan dari bahasa Inggris cafe. Berikutnya di sini ada nani-nani ya. Bagian ya di sini bisa kita artikan toko. Contoh penggunaannya yang digabung dengan kata yang lain. Toko bunga, hanaya, toko sepatu, kutsuya. Kalau toko roti kira-kira apa? Hai, pangya, dan lain sebagainya. Berikutnya ada noriba. Noriba merupakan tempat naik kendaraan. Contohnya, tempat naik kendaraan taksi. Maka kita bisa gunakan istilahnya takushi noriba. Berikutnya ada ken, yang mana bisa kita artikan prefektur. Contoh penggabungannya dengan nama prefektur di Jepang. Misalkan prefektur Chiba, Chiba Ken. Prefektur Kanagawa, Kanagawa Ken. Hai, Rokujugo Peji desu, halaman 65. Pada bagian halaman 65 ini, kita dihadapkan pada deretan kata keterangan posisi. Kata keterangan posisi misalkan ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, dan lain sebagainya. Kita awali dari kata pertama yang muncul yaitu ue, atas. Contoh penggunaannya dalam kalimat di atas meja. Untuk meja kita gunakan kosakata baru yang barusan kita baca tadi ya, yaitu teburu. Teburu no ue ni. Lawannya ada kata shita, bawah. Di bawah meja. Teburu no shita ni. Jadi bagian partikel ni di sini nanti lebih spesifik kita artikan di. Berikutnya ada posisi mae, di depan. Lawan dari mae adalah ushiro, di belakang. Contoh penggunaannya dalam kalimat di belakang kelas. Kyoshitsu no ushiro ni. Misalkan kalimat ini kita lebih perpanjang lagi ya. Di belakang kelas ada kantin. Maka kita bisa gunakan kalimatnya Kyoshitsu no ushiro ni shokudo ga arimasu. Untuk kata kantin kita gunakan istilah shokudo. Posisi berikutnya di sini ada migi, kanan. Lawannya adalah kiri, hidari. Jika kita menghafalkan kosakata hidari, artinya adalah kiri. Kata ini diakhiri dengan bunyi ri. Sama halnya dalam bahasa Indonesia. Kiri juga diakhiri dengan bunyi ri. Ini salah satu cara saya supaya saya tidak tertukar pada saat menghafalkan antara migi dan hidari. Hidari, ri. Kiri, ri. Oke, move berikutnya ada naka, di dalam. Contohnya, di dalam rumah. Uchi no nakami. Lawan dari naka adalah soto, di luar. Di luar rumah. Uchi no soto ni. Contoh penggunaan kalimat yang lebih panjang. Di luar rumah ada kucing. Uchi no soto ni neko ga imasu. Karena neko adalah makhluk hidup, jadi untuk ada kita gunakan imas. Berikutnya ada kata keterangan tonari, yang mana bisa kita artikan sebelah. Contoh penggunaannya, di sebelah rumah. Uchi no tonari ni. Berikutnya, chikaku, di dekat.
di dekat rumah. Uchi no chikaku ni. Contoh yang lebih panjang lagi, misalkan di dekat rumah ada toko roti. Uchi no chikaku ni pangyaga arimasu. Dan berikutnya ada keterangan posisi aida, di antara. Kita coba untuk membuat kalimatnya, misalkan di antara sekolah dan bank ada kantor pos. Di antara sekolah dan bank, sekolah kita gunakan gakko, dan kita gunakan to, kemudian bank kita gunakan ginko. Gakko to ginko no aida ni yubin kyoku ga arimasu. Seperti itu cara untuk menggunakan kata keterangan aida untuk membuat kalimat. Berikutnya ada partikel ya, kemudian diikuti dengan nado. Jika kita lihat di buku di sini untuk bagian partikel ya diartikan dan. Sebetulnya yang lebih tepat untuk partikel ya ini bisa kita artikan atau. Partikel ya bisa kita gunakan untuk menjelaskan 2 atau 3 benda contoh dari sekian banyak benda yang ingin kita sebutkan. Misalkan saja kita membawa tas, di dalam tas itu pasti kan isinya bermacam-macam ya. Ada buku, ada pensil, ada ballpoint, ada apa lagi? Ada handphone dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak benda yang ada di dalam tas, kita hanya menyebutkan 2 saja untuk mewakilinya. Misalkan, di dalam tas ada buku atau pensil dan lain sebagainya. Maka kita bisa gunakan kalimatnya menjadi kabang no naka ni hon ya enpitsu nado ga arimasu. Untuk bagian nado di sini boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan. Oleh karena itu, yang tertulis di buku bagian nado itu ada kurungnya ya. Jadi maksud kurung di sini adalah boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan. Jika kita bandingkan dengan partikel to, ini barangnya sudah pasti. Misalkan di meja ada buku dan pensil. Tidak ada benda apapun selain 2 benda tersebut. Maka kalimatnya menjadi teburu ni hon to enpitsu ga arimasu. Itu perbedaan penggunaan partikel to dan partikel ya. Berikutnya kita lihat ada tulisan kaiwa, percakapan. Di bawahnya di situ ada beberapa kosakata baru yang digunakan dalam percakapan bab 10. Yang pertama ada domo, sumimasen. Biasanya jika kita mendengar istilah sumimasen itu artinya 2. Maaf atau permisi. Tapi di buku ini diartikan terima kasih banyak. Maksudnya di sini adalah sumimasen ini bisa juga kita gunakan sebagai ungkapan terima kasih. Yang mana terima kasihnya di sini ada unsur kita telah banyak merepotkan orang lain. Sehingga kita bisa bilang domo sumimasen. Jadi di sini terserah minasang bisa menggunakan arigatou gozaimasu, terima kasih secara biasa, secara umum, atau jika memang merasa ada kok saya merepotkan orang ini ya, saya mau berterima kasih, maka bisa juga kita gunakan domo sumimasen. Jadi penggunaannya ini didasarkan pada perasaan si pembicara. Berikutnya ada kata kona. Di buku diberikan arti tempat atau bagian penjualan. Kona ini berasal dari bahasa Inggris corner yang artinya adalah sudut. Misalkan contoh penggunaannya sashimi kona. Jadi itu merujuk pada arti tempat penjualan sashimi, khusus jual sashimi saja. Berikutnya ada ichiban shita, paling bawah. Dan berikutnya kita lihat ada nama tempat Tokyo Disneyland, disebut dengan Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland. Dan yang terakhir di sini ada pasar swalayan fiksi ya namanya, kita baca dengan Ajia Sutoa. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan kosakata-kosakata baru bab 10 hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya.
Dan jika minasang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke Instagram pribadi saya, ada di sini. Atau bisa juga kirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan usahakan untuk membalasnya. Dan untuk minasang yang mencari informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang secara online, secara praktis, dengan produk original, dan dengan harga yang tidak terlalu mahal, ini bisa silakan hubungi Instagram @thejapanscribe. Bisa juga untuk konsultasi, misalkan minasang, kok saya bingung ya harus beli yang mana untuk saya mulai belajar, itu bisa dikonsultasikan dengan admin The Japan Scribe pada nomor WhatsApp yang tertera di sini. Misalkan minasang ingin beli buku Minano Nihongo, buku saya ini sudah lepas ya seperti ini. Dia ori tapi tidak tahu sudah pada lepas seperti ini. Ada buku Minano Nihongo, atau mungkin minasang mau mulai belajar kanji untuk persiapan JLPT atau ujian JFT, bisa gunakan buku ini. Atau jika minasang mungkin mau persiapan JFT, ini bisa juga beli buku modul praktis JFT di The Japan Scribe karena harganya nanti bisa lebih murah daripada yang dijual di Gramedia. Oke minasang, sekian dulu untuk materi hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Oh iya, untuk materi belajar berikutnya, ini saya harus menyeimbangkan 3 materi utama ya. Yang pertama, saya harus membuat lagi bagian penjelasan kosakata dari bab 1. Karena yang sebelumnya saya hanya menjelaskan kosakata dari bab 1 hingga bab 9 saja pada saat itu. Karena saya merasa, masa penting sih untuk saya bahas gitu kosakatanya. Karena di buku ini ada semua begitu. Tapi karena seiring dengan banyaknya permintaan, hampir setiap hari selalu menanyakan, Sensei, mana ini kosakata bab 11, bab 10, bab selanjutnya kok tidak ada. Jadi oke, saya akan mulai membuatnya lagi. Kemudian untuk Minano Nihongo 1, ada satu lagi materi yang saya harus memenuhinya juga untuk bagian Renshushi. Dan yang berikutnya saya juga akan tetap lanjutkan untuk materi pembahasan dari buku Mina 2 yang saat ini terhenti pada bab 35. Dan bagi minasang yang menunggu progres kelanjutan materi pembahasan dari Minano Nihongo Basic 2, jangan khawatir, pasti saya akan lanjutkan. Cuma harus begitu ya, harus bergilir, berganti materinya. Saya harus seimbangkan antara Minano Nihongo 1 dan juga Minano Nihongo 2. Jadi bagi minasang yang mungkin merasa terlalu lama untuk menunggu update video dari saya dari buku Minano Nihongo yang Basic 2, mohon dimaklumi keadaannya. Oke, segitu saja ya minasang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Zane, matane. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendu level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.